Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini modul 7 akan menjelaskan tentang bandul matematis. Tujuan dari modul bandul matematis yang pertama yaitu menentukan periode bandul matematis. Jadi melalui praktikum ini kita akan menentukan periode bandul matematis. Yang kedua, mengamati gerak osilasi bandul matematis. Jadi pada praktikum ini juga kita akan mengetahui dan mengamati bagaimana gerak osilasi bandul tersebut. Dan yang ketiga, menentukan nilai percepatan gravitasi bumi. Jadi melalui praktikum ini juga kita dapat mengetahui dan mencari nilai percepatan gravitasi bumi dari gerak osilasi bandul matematis. Dasar teori bandul matematis. Yang pertama, bandul matematis adalah suatu titik benda digantungkan pada suatu titik tetap dengan tali. Jika ayunan menyimpang sebesar sudut theta terhadap garis vertikal, maka gaya membalikannya sama dengan F sama dengan mg sin theta. Lalu untuk nilai theta yang lebih kecil dalam radiannya, nilainya yang mana S adalah busur lintasan bola dan L merupakan panjang tali, sehingga F sama dengan mg S per L. Lalu, ketika tidak ada puntiran maupun gesekan, maka M d kuadrat S per dt kuadrat sama dengan mg S per L. Lalu sehingga didapatkan bahwa periode osilasinya yaitu T sama dengan 2V akar L per G, dengan G-nya itu percepatan gravitasi. Lalu, adapun harga L atau panjang tali dan T periode dapat diukur pada pelaksanaan percobaan dengan bola logam yang cukup berat, yang digantungkan dengan tali yang ringan. Lalu, untuk menentukan gaya gravitasi, harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, tali lebih ringan dibandingkan bolanya. Lalu yang kedua, sudut simpangan harus kecil dan sudut tetanya lebih kecil dari 15 derajat. Jadi, kalau kalian praktikum bandul ini, sudut simpangannya harus lebih kecil dari 15 derajat. Jadi, untuk yang ketiga, gesekan dengan udara harus sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Yang terakhir, tidak ada gaya torsi, kawat penggantung tidak boleh terpuntir. Alat dan bahan untuk bandul matematis, satu buah bola, satu buah gunting, satu buah kertas HVS, dan benang secukupnya. Kemudian, untuk tahapan percobaan, yang pertama kita lapisi bola menggunakan kertas HVS agar mudah diikat. Kemudian, ikat bola tersebut menggunakan benang. Kemudian, atur beberapa panjang tali dengan variasi yang berbeda dan gantungkan beban bandul menggunakan tali dengan panjang tersebut. Kemudian, siapkan kamera untuk merekam osilasi bandul, usahakan tegak lurus arah osilasi. Sampingkan bola sebesar 15 derajat dan lepaskan, maka bola itu akan berayun. Kemudian, hitung ayunan tersebut sebesar 10 kali ayunan. Setelah itu, lakukan hal yang sama dengan panjang tali yang bervariasi. Oke, untuk menganalisis menggunakan aplikasi tracker, yang pertama kita buka dulu aplikasi trackernya. Setelah aplikasi tracker terbuka, kita klik file, lalu klik open file, atau bisa juga langsung menggunakan CTRL plus O. Langsung kita pilih file yang ingin di tracker, lalu klik open. Oke, karena videonya seperti ini, kita ubah dulu. Oke, setelah seperti ini, kita zoom supaya lebih dekat ke posisi bandulnya. Oke, setelah itu kita klik ini untuk mendapatkan koordinat kartesian. Lalu simpan di ujung tali yang menyangkut ke paku. Setelah itu klik lagi untuk menghilangkan. Selanjutnya kita klik ini, lalu klik calibration stick untuk mengkalibrasi tali pada bandul ini. Lalu kita tekan shift sambil diarahkan mengklik ke ujung tali dengan ujung tali lainnya. Lalu kita di sini tinggal memasukkan panjang tali. Di sini panjang talinya itu 10 cm, maka kita masukkan 0,1 meter. Oke, setelah ini kita klik lagi untuk menghilangkan. Lalu kita pindahkan ke posisi awal, bandul akan bergerak. Oke, anggap saja ini posisi awal ya. Lalu klik kanan, lalu klik set start frame to slider. Setelah itu kita hitung osilasi bandulnya sampai 10.
Sudah 10 kali ya, lalu klik kanan lagi, lalu klik Set and Frame to Slider. Lalu kita tarik ke posisi awal. Lalu sekarang kita klik ini, Create, lalu klik Point Mesh. Setelah diklik akan muncul seperti ini, lalu kita tekan Ctrl plus Shift, lalu arahkan ke klik pusat massa dari bandul. Oke, udah ya. Lalu klik Search. Maka aplikasi tracker akan secara otomatis men-tracker ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini udah selesai ya. Lalu kalau udah selesai, kita klik Close. Maka di sini secara otomatis akan muncul sebuah grafik. Ini adalah grafik yang didapatkan dari proses yang tadi. Lalu di sini kita akan bisa dapatkan waktu untuk bandul melakukan 10 kali osilasi. Di sini ada tabel waktu, lalu posisi X dan posisi Y. Setelah melakukan eksperimen dan menganalisis videonya pada tracker, selanjutnya adalah pengolahan data pada Microsoft Excel. Nah, pengolahan data yang diperlukan yaitu ada dua, manual dan tracker. Nanti saya jelaskan untuk perbedaannya. Di sini di masing-masing percobaan manual itu adalah 10 cm, kemudian 20 cm dan juga 30 cm. Misalnya untuk manual. Nah, untuk manual misalnya di sini ada variasi 10 cm. Di sini ada nomor, getaran, jumlah getaran, ada waktu, ada periode, dan ada periode yang dikuadratkan, ada juga gravitasi ya. Gravitasi itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, oke, misalnya di sini ada satu kali percobaan itu ada 5 kali pengulangan gitu ya. Nah, dengan satu kali percobaannya 10 getaran, dan waktu di sini menggunakan stopwatch, terserah mau stopwatch yang ada di arloji, jam tangan, handphone dan lain sebagainya, itu bebas ya. Misalnya di sini tuh 5 sekon. Nah, ini karena sudah satuannya 5 sekon. Kemudian di sini T ini balik lagi ke pengertiannya bahwa periode di sini merupakan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali getaran. Dilihat dari definisinya, maka bisa kita simbolkan matematis dengan waktu dibagi dengan getaran. Jadi untuk periode di sini kita tulis sama dengan waktu dibagi dengan getarannya. Tuh. Waktu di sini bebas ya, bukan 5 gitu, tapi yang terbaca pada stopwatch teman-teman. Kemudian di sini T kuadrat di sini ya tinggal ini dikuadratkan. Nah, nanti gravitasinya itu balik lagi, kenapa kita membutuhkan T kuadrat? Karena dilihat dari sini. Dari rumus awalnya itu bahwa T sama dengan 2pi dikali akar L per G gitu. Nah, kita kan mencari G ya, mencari G. Kemudian bagaimana caranya untuk mencari G dengan kondisi bahwa G ini berada dalam akar kayak gitu. Jadi untuk memudahkan maka dihilangkan itu akarnya. Cara menghilangkan akar di sini adalah kedua ruas dikali atau dikuadratkan gitu. Jadi ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Untuk ruas kanan apabila dikuadratkan dibentuk seperti ini, 4pi kuadrat L per G. Nah, akarnya hilangkan. Nah, dari sini, dari bentuk ini, kita peroleh gravitasinya adalah 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat kayak gitu. Untuk pi-nya itu adalah 3,14. Nah, nanti di sini kayak gini ya. 4pi kuadrat L per T kuadrat kayak gitu. Berlaku untuk variasi 20 cm kayak gini juga. Dan ini untuk 30 cm juga sama kayak gini juga. Nah, kayak gitu ya. Nah, apa yang membedakannya dengan tracker? Sama, misalnya untuk 10 cm, untuk 20 cm, dan untuk 30 cm kayak gitu ya. Nanti perbedaannya itu terletak pada di sini sama ada nomor, ada getaran. Nah, ini kita tidak memerlukan waktu, kita menggunakan omega.
omega ini adalah satuannya rad per radian per sekon. Terus nah ini kita geser ke bawah. Di sini ada frekuensi, satuannya hertz. Nah, lalu bagaimana rad ini dari mana kayak gitu ya? Rad ini bisa kita lihat dari video tracker teman-teman. Sesuaikan gitu ya. Jadi penamaannya misalnya ini percobaan 10 cm gitu, yang keberapa nanti sesuaikan gitu ya. Di dalam trackernya ini kan sudah ada nih si grafik kayak gini. Kemudian kita klik 2 kali apabila muncul tanda plus seperti ini ya, klik 2 kali. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita klik analyze dan kita beri checklist di curve fits. Nah, seperti ini. Nanti di bawah line ini kita rubah menjadi sinusoid, karena ini grafiknya merupakan grafik sinusoidal ya. Oke. Setelah seperti ini, di sini terdapat angka-angka, dan ini kan ada garis merah dan garis pink. Kita sesuaikan sehingga si garis pink ini dirubah-rubah, dinaikkan, diturunkan, atau diperlebar, sehingga si garis pink ini menyerupai garis merah gitu, mendekati garis merah. Caranya ya kita klik ini, kemudian nah kita digeser-geser, atur-atur, bebas ya menurut teman-teman kayak gimana enaknya, diatur terus. Nah misal nih ya, kayak gini tuh udah sama nih, teman-teman udah menilai ini tuh udah sama kayak gitu. Nah, lalu dibagaimanakan lagi gitu ya. Nah di sini bisa lihat bahwa persamaan dari garis atau grafik ini adalah A sin B T ditambah C. Perlu teman-teman ketahui bahwa persamaan ini berasal dari A dikali sin omega T ditambah Kx. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, dan ini tuh A itu amplitudo. Kan bisa teman-teman lihat kalau ini ditinggikan, direndahkan, ini gerakannya ke bawah ke atas gitu ya, kayak amplitudo. Itu kan simpangan. Nah, sedangkan untuk B ini K omega T ditambah Kx. C ini adalah Kx ya. Jadi B ini adalah omega gitu. Nah, jadi kan kita membutuhkan omega ya di sini. Nah, kita berarti ngambil yang B. Ini kita ambil, kita copy paste. Nah, kalau misalnya angkanya 9400 itu terlalu kegedean ya. Jadi mungkin bisa kita rubah 9,42 kayak gitu. 9,42. Kemudian untuk frekuensi itu omega. Bentar, frekuensi itu sama dengan omega bagi 2pi. Nah, omega dibagi dengan 2pi itu dari mana gitu ya. Nah, itu dari ini. Nah, teman-teman mungkin pernah tahu bahwa periode ini adalah omega nih, omega sama dengan 2pi per T. Nah, berarti kalau T ini adalah 2pi per omega gitu. Sedangkan T ini merupakan kebalikan dari frekuensi ya, 1 per F gitu. Jadi 1 per F sama dengan 2pi per omega. Jadi P-nya ini adalah omega per 2pi gitu. Nah, lalu setelah dapat ini ya, berarti kita tuliskan nih sama dengan omega dibagi dengan 2pi. 2pi itu 2 dikali dengan 3,14. Nah, frekuensinya 1,5. Kemudian T. T ini tadi ya, berarti T ini sama dengan 1 per frekuensi. Itu berarti tinggal 1 per frekuensi. Nah, untuk T kuadratnya ini ya, dari sini dikuadratin. Nanti gravitasinya sama kayak gini. Mana sih? Ini ya, 4
pi kuadrat L per G. Oh, L per T kuadrat. Gitu. Nanti berlaku juga ini untuk data 20, untuk data 30. Jadi kayak gini bentuk datanya. Dan referensi mengatakan bahwa gravitasi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalnya hasil gravitasi ini teman-teman mendekati itu 9,8, berarti akurat gitu ya eksperimen yang dilakukan teman-teman. Kalau jauh dari sini, nah analisis nanti akan dijelaskan di laprak masing-masing, di laprak kalian itu kenapa gitu bisa kayak gitu, kenapa bisa jauh dari 9,8. Oke, sekian data yang perlu diolah oleh praktikan. Nanti datanya ini jangan lupa dimasukkan di dalam laporan praktikum, dan si Excel dan trackernya ini dilampirkan nanti untuk pengumpulannya itu bisa dibikin zip ya atau WinRAR kayak gitu. Nah, setelah teman-teman mengerjakan analisis data dari tracker dan Excel-nya, di sini ada tugas akhir yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, di sini ada analisis video dilakukan untuk mencari perubahan posisi terhadap waktu. Dari data tersebut, carilah selisih waktu rata-rata dari satu puncak ke puncak lainnya atau lembah ke lembah, itulah yang disebut waktu periode. Kemudian, dengan menggunakan persamaan keempat, carilah besaran percepatan gravitasi bumi. Dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi praktikum ini. Itulah beberapa tugas akhir yang harus teman-teman kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.